Setelah Rianti mendapatkan foto dari Yanto, foto Aditya bersama Sandra, Rianti pun lantas marah kepada Aditya. Rianti katakan pada Aditya jika Aditya telah selingkuh. Aditya pun lantas marah kepada Rianti jika Rianti telah mencurigai dirinya. Rianti katakan pada Aditya jika Aditya telah mengkhianati cinta Rianti. Rianti katakan pada Aditya jika banyak perempuan di dunia ini, Aditya main belakang dengan calon istrinya Kenzo. Aditya pun lantas menampar Rianti. Aditya pun tidak menyangka jika Rianti berpikir seperti itu. Aditya katakan pada Rianti tidak mungkin Aditya melakukan itu, karena Aditya bakal menjodohkan Sandra dengan Kenzo. Rianti pun menuduh Aditya karena ada buktinya. Rianti pun merasa jika Aditya tak ada lagi rasa kepada dirinya. Rianti katakan jika sikap Aditya telah berubah karena ada perempuan lain. Aditya pun katakan kepada Rianti jika sikap Rianti telah berlebihan kepada dirinya. Aditya pun lantas memegang kopi itu. Aditya katakan kepada Rianti kenapa kopi itu nikmat, karena kopi itu dibuatkan oleh Widuri. Aditya katakan kepada Rianti jika Aditya ingat dengan masa lalunya, karena semua itu adalah ulah dari Rianti. Rianti minta Aditya tidak menyebut nama Widuri di hadapan dirinya. Aditya pun berkata kepada Rianti jika Aditya menyesal telah meninggalkan Widuri karena Rianti. Aditya pun lantas meminta kunci mobil Rianti. Semua fasilitas yang telah diberikan Aditya kepada Rianti, Aditya ingin mengambil kembali. Rianti pun lantas memohon kepada Aditya untuk tidak melakukan itu. Aditya pun merasa jika Rianti tidak mencintai dirinya, tapi mencintai hartanya. Aditya pun merasa menyesal meninggalkan Widuri demi Rianti. Aditya katakan pada Rianti jika Rianti lebih cinta kepada harta Aditya. Rianti pun kembali memohon kepada Aditya. Bahkan saat itu, Aditya tak ingin jika Rianti menyentuhnya. Sementara itu, Kenzo pun tak sengaja mendengar semua pertengkaran mama dan papanya itu. Kenzo pun lantas masuk ke ruangan mama dan papanya itu. Aditya pun katakan kepada Kenzo jika Aditya sangat senang jika Kenzo sudah pulang. Kenzo tahu jika mama dan papanya lagi ribut. Aditya katakan kepada Kenzo hanyalah ribut kecil-kecil, biasa rumah tangga. Rianti katakan jika mama dan papanya baik-baik saja. Sementara itu Mutiara pun tidak tahu harus kemana lagi. Tiba-tiba saja Mutiara diikuti oleh orang jahat. Mutiara sadar jika diikuti oleh orang itu. Mutiara ingin kabur dari orang jahat itu, namun saat itu kaki Mutiara masih sakit. Sementara itu di sisi lain, Kenzo katakan kepada mama dan papanya jika Kenzo mendengar jika mama dan papanya berantem. Kenzo pun merasa jika itu bukanlah pertengkaran yang biasa. Kenzo pun berbicara kepada papanya itu jika Kenzo ingin mencari Mutiara dan ingin Mutiara ada di sini. Aditya pun berkata kepada Kenzo, Aditya merasa sejak ada Mutiara di rumah itu, Kenzo celaka terus. Kenzo pun lantas membela Mutiara di hadapan papanya. Jika Kenzo celaka bukan karena Mutiara, karena itu hanyalah kebetulan saja. Aditya pun lantas membantah Kenzo agar Kenzo tidak menentang dirinya. Kenzo pun lantas sedih. Baru kali ini papanya membentak Kenzo. Aditya pun minta Kenzo untuk tidak membela Mutiara karena tak ada gunanya. Sementara itu Mutiara pun bersyukur jika tak diikuti lagi. Mutiara pun tidak tahu jika orang jahat itu berada di belakang Mutiara. Sementara itu Kenzo pun menemui Rianti. Kenzo katakan pada Rianti jika Kenzo tak bisa istirahat. Kenzo ingin tahu apa alasannya mama dan papanya berantem. Rianti kembali katakan kepada Kenzo jika mereka baik-baik saja. Kenzo katakan pada mamanya jika Kenzo sudah dewasa dan tahu situasi sekarang. Kenzo minta mamanya jujur pada Kenzo apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam hati Rianti pun berkata, jika Kenzo bakal kecewa, jika Kenzo mengetahui, jika papanya tak bisa dibanggakan. Sementara itu Evan pun menemui Aurel. Evan tanyakan Mutiara kepada Aurel. Aurel pun merasa kasihan kepada Mutiara. Mutiara tidak punya siapa-siapa di sini. Evan katakan kepada Aurel bakal membantu mencari Mutiara. Evan pun merasa jika Aurel harus pulang. Namun saat itu, Aurel tak mau pulang sebelum menemukan Mutiara. Sementara itu Mutiara pun dicopet oleh orang jahat itu. Mutiara memohon kepada penjahat itu tidak mengambil tasnya itu. Karena Mutiara tidak punya harta berharga. Mutiara hanya punya foto papa dan mamanya. Penjahat itu berhasil mengambil tasnya Mutiara. Mutiara pun minta tolong kepada warga untuk mengambil tasnya itu. Mutiara pun sangat sedih jika itu adalah kenangan terakhir Mutiara dengan ibunya. Sementara itu warga itu tidak menemukan penjahat itu. Mutiara pun memutuskan untuk mengejar orang jahat itu. Sementara itu, Rianti pun meminta Kenzo untuk tidak memikirkan mama dan papanya. Rianti kembali katakan jika mama dan papanya baik-baik saja dan Kenzo tak perlu khawatir hal itu. Rianti minta Kenzo agar istirahat agar bisa cepat pulih. Kenzo pun lantas menelpon Aurel. Kenzo tanyakan Aurel di mana. Aurel katakan kepada Kenzo jika Aurel berada di terminal. Kenzo tahu jika Aurel pernah bertemu dengan Mutiara dan kenapa Mutiara menghilang lagi. Kenzo pun minta Aurel untuk mencari Mutiara di tempat lain. Aurel pun berkata kepada Kenzo jika Aurel tak akan pulang sebelum menemukan Mutiara. Sementara itu, Evan pun minta Aurel untuk mencari taksi agar Aurel segera pulang. Aurel katakan kepada Evan jika Aurel tak akan pulang sebelum membawa Mutiara pulang. Evan pun merasa jika Aurel keren sekali. Evan pun merasa jika Aurel adalah orang pertama yang sangat peduli dengan ART-nya itu. Aurel pun lantas ucapkan terima kasih kepada Evan karena Evan sudah mau membantu Aurel untuk mencari Mutiara. Aurel pun berpikir jika Evan mau melakukan itu karena Evan ada rasa kepada Aurel. Aurel tidak tahu jika Evan mencari Mutiara karena Evan tak mau lagi kehilangan Mutiara. Evan dan Aurel pun lantas berkeliling untuk mencari Mutiara. Sementara itu, Mutiara pun terus mencari penjahat yang telah mencuri tasnya itu.